Tapi ini khusus untuk orang-orang yang kesulitan dalam menghadapi kehidupan seksual. Oke. Kehidupan seksual maksudnya ya berpasangan, Mhm. pacaran gitu. Mhm. Sulit dia. Dan karena Alana merasa dia tidak sendirian, makanya dia bikin web ini untuk kumpulin orang-orang kayak gitu. Apa Orang-orang yang yang menyebabkan kesulitan. kesulitan? Ngapain lo? Ngobrol sama gue. Enggak. Oh. Nggak berhala. Enggak, lu ngapain? Gue nanya serius. Ini gue anjir. Kenapa tuh anjir? Gila sih. Di internet itu ya. Mhm. Banyak fenomena apa ya? Anak-anak muda yang tiba-tiba jadi incel. Incel. Suara lu kurang kedengeran sama gue deh. Bisa Incel. dikencengin dikit nggak? Ah, Gimik aja sih. Kencengin maksudnya. Maaf. Oke, berarti tadi lu ngebahas tentang incels ya? Incels ya. Oke. Kira-kira incels itu apa ya? Nah, ngomong-ngomong tentang incels itu kan berarti ada terminologi sama definisi gitu ya. Nah, menurut lu secara definisi dan terminologi incel itu kayak gimana sih? Sebetulnya incel itu kalau di banyak sumber yang beredar di internet yang gue baca ya. Lebih gede lagi suaranya. Gedein lagi ya. Iya. Maaf. Incel itu kepanjangan dari involuntary celibate. Apa tuh? Involuntary celibate itu kan kalau volunteer artinya dia mengerjakan sesuatu gitu. Relawan. Relawan. Iya, oke. Kalau involuntary itu kebalikannya. Oh, kebalikannya. Jadi really win. Ih, lanjut dong, serius. Oh iya, jadi ya kebalikannya relawan kan berarti orang yang nggak pengen. Aha. Sedangkan celibate itu sederhananya mungkin apa ya, bujang kali. Mhm. Jadi dia itu orang yang nggak mau membujang. Oke, berarti harus punya pasangan gitu ya? Iya, harus punya pasangan Oke. dan Apa tuh? tepuk tangan. Oh, Persija. Oh, kayak gitu. Ngechance dong. Dilanjut gimmicknya dong. Gini-gini Apalagi ya. Jadi ya terminologi incel itu kepanjangan dari involuntary celibate. Dan involuntary celibate ini Aha. terminologi yang populer di Amerika sebetulnya. Oh, Amerika mana nih? Amerika Selatan, Serikat. Amerika Tengah, Amerika Serikat? Serikat. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Oke. Ada spesifikasi tempatnya nggak kira-kira? Ya pokoknya di US aja sih. Di US aja Di US ya? aja populer ya. Di sini mungkin udah mulai banyak kali ya. Oke. Bukan banyak incel ya, maksudnya banyak orang yang mulai mengerti incel itu apa. Stop dulu. Karena di bab pertama ini kita cuma ngebahas tentang terminologi atau definisi, Pit. Nanti kan ngomongin tentang dampak yang terjadi atau misalkan ini udah masuk ke Indonesia, itu ada di bab terakhir. Oke? Jadi ikutin terus, kita masuk ke bab kedua. Nah, di bab kedua ini kita bakal ngebahas historinya atau sejarah. Nah, kira-kira kalau ngomongin tentang incels tadi kan terminologinya udah nih. Nah, kalau dari sisi historisnya atau dari sisi sejarahnya gimana, Pit? Sepengetahuan lu? Oke, dari sejarahnya karena ini jul sejarah ya. Ya, dikencengin lagi suaranya. Oke. Siap. Kasihan mereka dengerin nanti Siap. nggak kedengeran. Karena ini jul sejarah ya. Jadi gua di sini akan mewakili part sejarahnya. Ih, gokil. Jadi dia jul, Iya. gue sejarah. Ini gokil, gondrong dekil. Lanjut, gimana? Apa Ngomongin tentang sejarahnya gua? gimana? Ya pokoknya incel itu sejarahnya sebetulnya terminologi ini dipakai pada tahun 90-an, akhir 90-an. Oke. Fun fact-nya adalah, jadi incel ini pertama kali digunakan oleh seseorang mahasiswi Universitas Toronto. Mahasiswi, di notis ya mahasiswi. Berarti perempuan ya? Oke. Di Universitas Toronto. Aha. Namanya itu Anita. Oke. Iya, Anita. Alana, sorry. Alana. Jadi Alana. Anita atau Alana nih? Alana. Alana, oke, dikoreksi ya. Alana. Oke, lanjut. Gua salah, maaf. Alana. Alana ini dia nggak menyebutkan nama panjangnya. Oke. Bahkan mungkin itu alias. Oke. Dia cuma nyebutin namanya di internet Alana. Oh, bisa jadi itu adalah nama pena Betul. gitu ya? Mungkin nama pena, Nama mungkin pena, cuma oke, alias oke. kayak namanya Bunga.
Oke. atau apa gitu. Ya. Pokoknya dia sebutin namanya tuh Alana. Alana ini bikin web. Di zaman dulu sebetulnya susah juga mungkin bikin web, tapi dia bikin gitu web. Web ini khusus untuk orang-orang yang kesulitan dalam menghadapi kehidupan seksual. Oke. Kehidupan seksual maksudnya ya berpasangan, pacaran gitu. Mhm. Sulit dia. Dan karena Alana merasa dia tidak sendirian, makanya dia bikin web ini untuk kumpulin orang-orang kayak gitu. Apa Orang-orang yang yang menyebabkan kesulitan itu, Pit? Berbagai macam hal. Faktor Oke. mungkin mereka awkward, Aha. canggung Oke. dalam sosial ya. Aha. Terus mereka mungkin Insecure. memang insecure. Oke. Terus mereka mungkin timid, Apa tuh, pemalu Pit? gitu. Pemalu. Oke. Pemalu tapi bukan pemalu yang nggak ekspresif lah. Oke, tapi bentar deh. Nggak ekspresif. Kan ngomongin tentang insecure itu kan ternyata banyak faktor juga ya. Betul. Kira-kira faktor apa aja nih yang menyebabkan mereka insecure yang pada akhirnya mereka masuk ke dalam kotak yang disebut incels ini? Oh itu nanti dulu. Oh, itu ada lagi Ada nanti ya? lagi. Waduh. Sejarahnya panjang itu. Ih, gokil ya. Udah kalau gitu lanjut tadi sampai di si 1950, Alana ini Alana ngumpulin bikin web. Bikin web. Oke, Bikin web. sip. Kemudian iya di awal dia bikin web nyambung. Oke. Yang pakai web itu atau komunitas yang masuk ke dalam situ benar-benar memang orang yang sama penderitaannya, sama kesulitannya dalam kehidupan gitu. Oke. Betul. Mereka orang yang sevisi. Mereka orang yang menurut mereka kita ini punya penderitaan yang sama. Oke. Makanya mereka merasa ada seperjuangan lah, teman senasib perjuangan Ya, oke, seperti oke, itu. lah. oke. Dengan visi dan misi yang sama atau beberapa kesamaan beberapa, yang pada iya. akhirnya mereka bisa berkumpul di dalam web tersebut ya. Di dalam web tersebut. Oke, webnya bisa dikasih tahu nggak namanya apa? Webnya disebut Alana's Involuntary Celibate Project. Aduh, ada singkatannya nggak sih? Nggak ada. Gue lihat cuman Berarti gitu dong situs web ini. Alana's Involuntary Celibacy Project. Celibacy Oke. Project. Pronunciation-nya tepat nggak tadi? Yang tepat gini. Alana's Involuntary Celibacy Project. Oke, Dia salah. right, good, thank you. Next. Oke, situs web ini digunakan oleh orang-orang dari berbagai jenis kelamin juga. Jadi nggak Bukan cuma perempuan ya. Jadi ada oke. laki-laki juga. Terus mereka ini menggunakan istilah pertamanya itu bukan incel sebetulnya. Apa tuh? Incel. Ada V-nya. Apa V-nya? Viking. Wah, uhuy, Viking kalau di Bandung mah ya. V itu Apa tuh? kan involuntary. Jadi Oke. incel. Akhirnya dipendekin lagi jadi incel. Oke. Nah, terminologi itu kemudian Kenapa dipendekin sih? ya karena mungkin incel itu nggak enak di lidah orang US kali ya. Dipikirin juga ya tentang kenyamanan orang menyebut incel. juga gitu ya. Ribet incel aja. Ih, Mungkin gitu. gokil. Mungkin mikirin ya, kesananya mungkin ya. loh. Mungkin ya, gue Oke, pikirannya oke. ke sana Next, mungkin. next. Ya itu ditujukan untuk orang-orang yang kesulitan dalam menjalankan hubungan awalnya. Oke. Menyebarlah kira keresahan Alana itu dituangkan di forum itu, banyak orang yang curhat. Ya kayak forum-forum di internet yang lain lah. Contohnya? Contohnya mungkin Reddit kali, ada Oke. subreddit yang tentang orang-orang yang mau berhenti masturbasi gitu-gitu. Ya banyak lah yang kayak gitu-gitu. Di internet tuh banyak yang kayak gitu-gitu. Oh, tapi gue baru tahu loh hal-hal yang seperti itu loh. Makanya jangan cuman main Twitter. Saya tidak main Twitter. Oh, tidak main Twitter. TikTok yang terbaik. Enggak juga sih. Bagus. Biasa aja. Biasa YouTube aja. yang terbaik. YouTube yang terbaik. Eh, Gue gak jilat juga gak Lumayan jilat ya. siapa. Nanti jelas siapa ya. Kalau aja orang YouTube denger ya kan. Udah gua kasih subscriber 1 miliar kayak gitu. 1 miliar Gak ada, rupiah. aja gak ada. Enggak ya. Oke, oke. Next, masih ada lagi, Pit? Masih ada lagi. Tentang history-nya. Nah, jadi si Alana ini pada tahun 2000-an udah mulai berhenti tuh pakai forum itu. Oke, Web kenapa? itu. Karena mungkin udah ada ini kali ya, kehidupannya udah mulai membaik. Mungkin oke. ya. Ya orang yang udah ninggalin forum-forum kayak gitu biasanya entah dia sudah membaik kehidupannya atau memang menemukan kesibukan di hal yang lain. Biasanya gitu ya. Ada dia di tahun 2000 itu nggak mantau juga lah akhirnya. Nggak mantau grup itu, nggak mantau website itu. Sampai akhirnya dia ngejual ke salah satu orang asing Oke. di internet. Mhm. Di sini nggak ada sih namanya siapa. Oke. Jadi saya juga tidak tahu. Dan kemudian barulah ini kita mulai nih. Kenapa incel mulai apa ya? Jadi sebuah gerakan, menjadi sebuah sesuatu fenomena sosial yang rada-rada disturbing juga. Dan masif ya perlahan. Dan masif di US tapi ya. Di US ya, oke. Masif. Sip. Perempuan ini khususnya perempuan-perempuan yang modest ya, yang Iya, cantik-cantik iya. ini sebagai
pertama objek seksual, Oke. kedua objek kemarahan gua.